lagi sibuk iniin laptop ya? Iya, kenapa? Gue mau nanya. Udah tahu sibuk ngapain nanya? Jadi lu tahu gak anak BDP sekarang lagi pada di mana? Lagi ada atas ya, ada temanku satu di atas. Di Green Rock. Namanya Alia tuh di atas. Oke, thank you ya. Lu Alia bukan? Iya, Tadi kan gue nanya ya ke anak TKJ, namanya si Azril. Terus gue nanya tentang bayar persona itu apa? Kan gue nggak tahu, terus dia bilang katanya ada Alia anak BDP. Tahu nggak bayar persona? Emang apa sih? Oke, sekarang kita bahas tentang buyer persona ya. Apa sih itu buyer persona? Buyer persona adalah representasi multidimensi, semi fiksi, umum dari pelanggan ideal kamu. Mereka membantu kamu memahami pembeli kamu dengan lebih baik dan membuatnya lebih mudah bagi kamu untuk menyesuaikan konten atau produk dengan kebutuhan, perilaku, dan masalah spesifik dari berbagai jenis pembeli. Buyer persona ini tentunya berbeda dengan target audiens ya, karena mereka adalah deskripsi yang lebih spesifik tentang siapa pembeli kamu, apa yang mereka pedulikan, dan bagaimana mereka suka menerima informasi. Memangnya seberapa penting tekan sebuah buyer persona? Buyer persona sangat penting untuk memahami audiens kamu. Melalui persona ini, kamu akan belajar tidak hanya informasi demografis sederhana tentang pembeli kamu, tetapi juga di mana mereka menghabiskan waktu mereka secara online, bagaimana mereka mendapatkan informasi mereka, pola pembelian mereka, dan informasi yang jauh lebih penting untuk memahami jiwa pembeli kamu. Oke, sejauh ini kamu udah ngerti kan ya mengenai apa itu buyer persona? Lalu untuk membuatnya dimulai dari mana ya? Yang pertama yaitu kamu perlu untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi demografi, sifat, dan pengidentifikasi lainnya yang ingin kamu targetkan. Kamu bisa mempelajari basis klien kamu saat ini untuk menentukan target di antara mereka atau mewawancarai beberapa dari mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang membuat mereka memilih untuk membeli produk kamu. Cara lain yang bisa kamu lakukan yaitu dengan memanfaatkan penciptaan persona pembeli kamu dengan analitik situs kamu jika kamu memasarkan produk kamu secara online. Memanfaatkan Google Analytics dapat memberitahu kamu di mana pengunjung kamu berasal, bagaimana mereka menavigasi melalui situs kamu, dan berapa lama mereka habiskan di situs kamu. Luangkan waktu dalam analitik kamu untuk mengumpulkan lebih banyak wawasan dan tren yang akan membantu kamu lebih memahami proses pemikiran pembeli dan perjalanan pembeli. Nah, kalau penelitiannya sudah selesai, kamu bisa lanjut ke langkah yang kedua, yaitu untuk membuat buyer personanya. Di sini aku punya contoh buat kamu. Di sini aku ada contoh sederhana buyer persona yang sudah aku buat. Seorang ibu rumah tangga yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Dengan aku sebagai seorang marketer dalam PSMK Wikrama Bogor yang melakukan penelitian buyer persona agar anak dari Ibu Nuridia ini berminat ke SMK Wikrama. Yang aku cantumkan misalnya ada profil, karakter, background, ketakutan dari beliau, tujuannya dan kesulitan, serta hobi dari Ibu Nuridia. Nah, kalau misalnya kamu udah ngisi seperti apa yang aku buat, berarti kamu udah berhasil untuk membuat buyer persona buat bisnis kamu. Informasi ini bisa membantu menginformasikan unit bisnis lintas fungsi seperti tim penjualan, tim produk, serta manajemen tingkat atas. Bagikan kepribadian pembeli kamu dengan setiap dan semua karyawan sehingga semua orang berada di halaman yang sama dengan audiens target kamu. Nah, kalau kamu sudah membuat buyer personanya, kamu bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu dengan jangkau pasar yang kamu targetkan. Setelah membuat buyer persona, kamu perlu memastikan bahwa upaya pemasaran kamu menargetkan mereka dengan pesan yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan pada akhirnya membuat mereka mengonversi.
Jika target persona kamu ada di platform media sosial tertentu, apakah kamu di platform media sosial itu? Dari sana, kamu membuat konten berkualitas yang menarik dan memberdayakan persona itu dengan jenis olah pesan yang tepat. Buatlah strategi dan taktik pemasaran kamu saat ini dan sesuaikan jika perlu untuk memastikan kamu secara akurat menargetkan dan terlibat dengan pelanggan potensial kamu. Langkah terakhir yang bisa kamu lakukan yaitu dengan melakukan perubahan saat diperlukan. Penciptaan buyer persona adalah proses yang dinamis. Buyer persona pada bisnis kamu relatif dapat tetap sama sepanjang waktu. Namun yang perlu kamu tahu, preferensi dan kebutuhan pembeli sering berubah. Ini adalah praktik terbaik untuk meninjau buyer persona kamu dari waktu ke waktu dan memastikan kamu terus memenuhi kebutuhan audiens kamu dan bahwa audiens target kamu masih sejalan dengan tujuan bisnis kamu. Jadi kalau dilihat dari ulasan yang aku bahas tadi, membangun buyer persona memang membutuhkan waktu. Tapi pekerjaan yang kamu lakukan akan memungkinkan bisnis kamu untuk memiliki visi yang berdedikasi tentang siapa yang kamu layani. Oleh karena itu, untuk menarik audiens potensial yang lebih strategis dan tertarget adalah cara terbaik untuk membangun bisnis berkelanjutan. Tapi, buyer persona ini juga memiliki hubungannya dengan customer journey mapping. Kamu perlu tahu apa sih itu customer journey mapping untuk memaksimalkan bisnis kamu. Maka dari itu, mengenai customer journey mapping